Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi kami mengenai traktor roda 4. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Mas Tira, yang kedua Sri Wahyuni, yang ketiga Asmilawati, yang keempat Nur Ismi Sarifuddin, yang kelima Anita, dan yang terakhir Falbi Al-Qadri. Jenis-jenis traktor. Crawler traktor. Traktor jenis ini tidak jauh berbeda dengan traktor biasanya. Bedanya, crawler traktor memiliki roda rantai yang cocok digunakan pada permukaan yang licin, gesekan rendah dan tidak rata, seperti lumpur, es, dan salju. Selanjutnya adalah standar row crop. Traktor yang satu ini biasanya digunakan di berbagai perkebunan. Traktor jenis ini memiliki jarak dari satu ban ke tengah dan dari tengah ke ban yang lainnya yang dapat diatur. Tujuannya supaya traktor dapat melewati berbagai barisan tanaman tanpa merusaknya. Selanjutnya, high clearance. Traktor high clearance memiliki jarak antara badan traktor dan tanah yang tinggi, sehingga cocok digunakan pada kebun yang tanamannya tinggi. Orchard. Traktor jenis ini digunakan di wilayah perkebunan pepohonan yang besar dan relatif sempit, karena ukuran traktor orchard cukup ramping sehingga lebih aerodinamis. Traktor jenis ini memiliki pelindung pada roda terutama pada bagian belakang. Fungsinya supaya traktor tidak rusak saat berjalan di jalur yang sempit. Multipurpose. Traktor multipurpose dikembangkan untuk melakukan berbagai tugas yang variatif dan ringan melalui berbagai implemen yang dapat dipasang pada traktor seperti front end loader, backhoe, dan loader, dan lainnya. Yang keempat, lawan traktor adalah traktor yang dikembangkan untuk pekerjaan pekarangan rumah seperti memotong rumput dan lain-lain. Kelima, garden traktor adalah traktor yang mirip dengan lawan traktor, namun garden traktor memiliki kekuatan yang lebih besar sehingga mampu untuk mengolah dan mengerok. Kemudian, the wheel drive traktor adalah traktor yang hanya dua roda di belakangnya yang dapat digerakkan. Kemudian, skid steer loader adalah traktor yang memiliki lengan di depan yang dapat ditempelkan berbagai implemen untuk membantu pekerjaan, salah satunya. Kemudian, four-wheel drive with front steering wheel and equal-sized wheel memiliki stabilitas yang lebih baik dan lebih kuat serta lebih awet terhadap implemen yang lebih berat, namun lebih mahal dibandingkan dengan traktor lainnya. Selanjutnya yaitu konstruksi traktor. Konstruksi traktor itu berdasarkan gambar dapat dilihat, yaitu pertama, kemudi, tempat duduk, engine, roda depan dan roda belakang, pemberat roda, pemberat depan. Kemudian konstruksi yang pertama itu mesin traktor berupa mesin diesel dengan satu silinder, ini untuk traktor roda 2. Pada traktor roda 4 menggunakan mesin diesel banyak silinder dengan konfigurasi silinder inline maupun V-type. Penggunaan mesin diesel mengonsumsi bahan bakar lebih sedikit dibandingkan mesin bensin. Tipe pendistribusian bahan bakar umumnya adalah inline injection pump atau dengan menggunakan distributor. Traktor modern umumnya dilengkapi dengan turbocharger. Pendingin udara yang digunakan adalah pendingin udara yang dilengkapi dengan kipas yang tenaganya bersumber dari putaran poros mesin. Selanjutnya yaitu sistem penyaluran tenaga. Fungsi dari sistem penyaluran tenaga adalah untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda, poros PTO, pompa hidrolik untuk menggerakkan 3-point hitch, dan lain-lain pada berbagai tingkat putaran. Sistem transmisi traktor dilengkapi dengan differential gear dan differential lock. Differential gear adalah roda gigi yang menjadi kedua sisi roda kanan dan kiri, berputar dengan kecepatan yang berbeda. Hal ini memungkinkan untuk berbelok. Jika ingin berbelok ke kanan, maka roda sebelah kanan akan berputar dengan kecepatan lebih rendah dari roda sebelah kiri, begitu pula sebaliknya.
Konstruksi traktor. Pada konstruksi traktor terdapat titik gandeng. Titik gandeng yaitu titik yang menggandengkan implemen atau trailer dengan traktor. Ada dua tipe titik gandeng, yaitu tipe drawbar dan tipe three hitch point. Bagian-bagian utama traktor. Bagian-bagian utama traktor yaitu terdiri dari sumber tenaga motor bakar, sistem rem, sistem transmisi tenaga, dan alat penggerak untuk lari. Sumber tenaga motor bakar pada saat ini masih banyak mendominasi pemanfaatan energi di bidang mekanisasi pertanian, terutama pada pengolahan lahan, pemanenan, hingga pengolahan hasil pertanian. Keuntungan penggunaan motor bakar adalah kemampuannya dalam menyediakan daya yang besar dalam waktu yang cepat. Sistem rem. Rem hanya disediakan pada roda belakang. Rem roda kiri dan kanan dapat dipergunakan sendiri-sendiri untuk memudahkan belok. Traktor untuk lahan sawah biasanya dilengkapi dengan rem yang memiliki bearing dengan seal kedap air. Bagian selanjutnya yaitu sistem transmisi tenaga. Alat ini berfungsi menyalurkan tenaga dari engine menuju roda, poros PTO, pompa oli untuk menggerakkan titik-titik gandeng, dan lain-lainnya pada berbagai tingkat kecepatan putaran. Penyaluran tenaga ke roda mirip dengan yang ada pada mobil, yaitu memiliki urutan dari engine kopling, gigi kecepatan, gigi diferensial, dan kemudian poros roda. Ini alat penggerak untuk lari. Bagian utamanya ini roda atau ban, yang dimana ukuran roda atau ban ini disesuaikan dengan kemampuan traksi yang diinginkan. Traktor yang memiliki 4 roda yang sama besar umumnya memberikan traksi yang lebih besar, tetapi lebih sulit untuk dikemudikan dibandingkan dengan roda depannya yang lebih kecil. Yang selanjutnya yakni PTO atau Power Take Off Shaft, yaitu poros yang berguna untuk menyalurkan daya mesin keluar dari traktor. Umumnya, poros PTO keluar dari ujung belakang traktor. Manfaat poros PTO ini sangat bervariasi, diantaranya memberikan tenaga untuk implemen yang ditarik hingga menggerakkan mesin bor. Kecepatan PTO yang umum digunakan ialah 540 rpm dan 1000 rpm. Bagian selanjutnya yakni alat kemudi. Pada traktor roda 4 umumnya digunakan ruang kemudi dengan mengandalkan roda depan melalui roda kemudi atau setir, sebagaimana pada umumnya. Namun, ada juga yang kemudinya dilakukan dengan mengatur roda belakang. Gigi diferensial sangat penting untuk poros roda penggerak, dan jangan digunakan diferensial lock saat berbelok. Sistem power steering digunakan untuk traktor besar. Ini akan membantu meringankan pengemudi traktor saat berbelok. Diperlukan juga bantuan rem kiri bila berbelok ke kiri ataupun sebaliknya. Selanjutnya ini sistem pengangkatan implemen. Itu merupakan sistem yang digunakan untuk implemen atau alat-alat pertanian yang menggunakan tenaga traktor sebagai penggeraknya. Biasanya berupa alat bajak atau sebagainya. Sistem penggandengan implemen ini menjadi dua, yakni sistem penggandengan 1 titik dan sistem penggandengan 3 titik. Penggandengan implemen pada traktor roda 4 yaitu di mana fungsi titik gandeng itu sendiri untuk menyalurkan gaya dari traktor ke implemen, mengatur pergerakan dan posisi relatif antara traktor dan implemen, dan untuk mempermudah pertukaran implemen. Di mana sistem penggandengan implemen dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem penggandengan 1 titik dan sistem penggandengan 3 titik. Tipe drawbar atau sistem penggandengan 1 titik yaitu berfungsi untuk menarik trailer tanpa dapat mengangkutnya untuk transportasi. Sedangkan sistem penggandengan 3 titik adalah bagian dari traktor yang memiliki fungsi untuk menggandeng implemen. 2 buah lower link kiri dan kanan yaitu mampu bergerak naik yang dioperasikan oleh tekanan hidrolik dan bergerak turun oleh gaya gravitasi. Jenis dan fungsi roda traktor. Yang pertama itu traktor roda ban, diantaranya 1 gardan atau yang memiliki 2 roda penggerak dan double gardan atau yang memiliki 4 roda penggerak. Yang kedua, traktor roda rantai.
di mana traktor ini mempunyai ground pressure atau tekanan ke tanah yang kecil, sehingga kemungkinan traktor akan terbenam ke dalam tanah. Ground pressure yang kecil diperoleh dengan memperlebar truk atau luasan kontak roda dengan tanah. Yang ketiga, traktor beroda kombinasi roda ban dan rantai. Dan yang keempat, traktor tanpa roda.